Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Anwar, NIM 321914 akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Menurut Siddiq pada tahun 1992, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikiran-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zaman, dan dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan hadis, serta alasan pengalamannya. Jadi, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sistem ekonomi Islam, menurut berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan lain-lain. Pada pelaksanaannya, semua harus sesuai dengan syariat Islam, dengan menghindari semua hal yang sifatnya maisir, ghahar, haram, dan zalim, ikhtiar, dan riba. Ekonomi mikro Islam merupakan ilmu yang menjelaskan sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariat atau faktor moral dan norma. Yang kedua yaitu kerangka teori ekonomi mikro Islam. Teori ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga pasar, kuantitas, faktor output dan input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro mengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga, jumlah penawaran, dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro membahas secara kerja industri individual dan perilaku unit-unit mengambil keputusan ekonomi individual tentang perusahaan, bisnis, dan rumah tangga. Produksi perusahaan, harga yang akan dikenakan, pilihan rumah tangga tentang barang yang akan dibeli, menganalisis pasar, serta mekanisme yang membentuk harga relatif pada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas. Di antaranya banyak penggunaan alternatif ekonomi mikro yang menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan sebagai pasar dalam persaingan sempurna. Bidang penelitian dalam ekonomi mikro meliputi pembahasan mengenai seimbang umum, keadaan pasar dan informasi asimetris, pilihan dan situasi ketidakpastian, serta bagaimana aplikasi ekonomi dan teori permainan. Yang ketiga yaitu rancangan bangunan ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam tidaklah lagi sebagaimana definisi umum yang bisa kenal dalam buku-buku mengenai keduanya. Ekonomi mikro disebutkan sebagai teori yang menelaah kegiatan ekonomi secara individual dari sudut pandang hubungan antara produksi, konsumsi, harga, permintaan, dan penawaran. Yang berikutnya itu manfaat dan batasan teori mikro Islam. Ilmu ekonomi juga memfokuskan kepada explanation dan prediction dari fenomena yang ada. Segala pembahasan yang ditujukan untuk melakukan kegiatan tersebut didasarkan pada teori-teori bangunan. Teori bangunan untuk menerangkan dari fenomena yang terjadi dalam suatu waktu dengan menggunakan hukum-hukum dasar dan beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Teori ekonomi berfungsi untuk memprediksi dampak dari adanya perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sebagai contoh, bagaimana teori mikroekonomi ini dapat menerangkan kepada kita tentang peningkatan dan penurunan output, sehingga dampak dari adanya kenaikan dan penurunan variabel ekonomi lain seperti tingkat upah, inflasi, dan jumlah permintaan. Yang keempat yaitu perilaku ekonomi mikro syariah atau mikro Islam.
Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam ekonomi mikro, pelaku ekonomi digolongkan menjadi 3, yaitu pertama rumah tangga, keluarga atau rumah tangga konsumsi konsumen. Adalah orang-orang atau badan-badan yang melakukan kegiatan menggunakan dan menghabiskan nilai guna dari suatu barang dan jasa. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan. Rumah tangga produksi seiring dengan produsen atau perusahaan adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa. Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang kegiatannya meliputi yaitu melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Yang kedua yaitu membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan suatu negara. Rumah tangga pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial, yaitu mencari penghasilan untuk kepentingan umum. Aktivitas yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan undang-undang atau peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya seperti pajak. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Yang ketiga, itu melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kali ini yaitu tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah, yang mana terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah terdiri dari 2 kata, yang mana terdiri dari kata ekonomi dan syariah, yang mana pengertiannya yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. B yaitu kerangka teori ekonomi mikro syariah. Teori ekonomi mikro syariah dapat didefinisikan sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Pokok-pokok yang dianalisis mendalam teori ini adalah bagaimanakah caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Bagian yang C yaitu tentang rancang bangun syariah. Rancang bangun syariah ini yaitu dengan mengetahui rancang bangun syariah dapat memperoleh gambaran utuh tentang ekonomi Islam yang terdiri atas atap, tiang, dan landasan. Yang terakhir yaitu tentang pelaku ekonomi mikro syariah. Dalam ekonomi mikro syariah yaitu terdapat pelaku itu individu atau perusahaan. Keputusan ini berdasarkan penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Lutfi, NIM 3219155, akan mempresentasikan materi pada pertemuan pertama dalam mata kuliah ekonomi mikro syariah, yaitu mengenai ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah. Apa sih itu pengertian ekonomi syariah? Ekonomi mikro syariah adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh
dan menggunakan sumber daya dan material supaya memiliki kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Yang kedua yaitu kerangka teori ekonomi mikro syariah. Teori ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta pemenuhan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu rancang bangun ekonomi mikro syariah. Mengapa kita perlu belajar ekonomi mikro syariah? Setelah mempelajari ekonomi mikro dalam Islam, kita akan mendapatkan keyakinan yang kuat tentang ekonomi mikro Islam yang relevan dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Salah satu tujuan kita adalah bagaimana penerapan atau menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dalam pengembalian keputusan agar mendapat solusi yang terbaik. Yang keempat yaitu pelaku ekonomi mikro syariah. Pelaku ekonomi mikro syariah itu terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu ada rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi. Yang kedua itu ada perusahaan, dan yang ketiga ada pemerintah. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Revi Ibraneri, NIM 3215156 akan memaparkan materi dari kelompok 1, yaitu tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman pada masalah-masalah yang inti pembahasannya adalah nilai-nilai dalam Islam, dan merupakan juga sistem ekonomi yang menggunakan aturan-aturan dalam Islam yang dimana tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi Islam atas dasar norma dan moral serta syariat Islam, dan juga untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua yaitu tentang kerangka teori ekonomi mikro syariah. Tugas pokok dari ilmu ekonomi adalah mengemukakan tentang penggambaran keadaan yang sesungguhnya. Lingkup ekonomi mikro syariah adalah perilaku produsen, perilaku konsumen, dan perilaku pasar. Teori ekonomi mikro syariah dikenal juga dengan teori tentang terbentuknya harga, yang mana menitikberatkan masalah ekonomi dalam skala besar. Yang ketiga yaitu tentang rancangan bangunan ekonomi mikro syariah. Sistem ekonomi merupakan suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengumpulan keputusan yang mengimplementasikan kebutuhan terhadap produksi, distribusi, konsumsi, dan dalam suatu daerah. Rancangan bangunan ekonomi syariah berbeda dengan rancangan liberal dalam ekonomi mikro Islam. Faktor moral atau norma yang menjadi variabel penting bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariat sebagai variabel utama. Selanjutnya yaitu tentang pelaku ekonomi mikro syariah. Yang pertama yaitu rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang bersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan sebagai balas jasa terhadap penggunaan berbagai jenis faktor produksi ini, maka sektor perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada sektor rumah tangga. Yang kedua yaitu pemerintah adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang disebut sebagai pengusaha. Yang ketiga yaitu pemerintah adalah badan pemerintah yang bertugas mengukur kegiatan ekonomi. Badan pemerintah diantaranya adalah penanaman modal,
pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Hanya itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira, NIM 3299158 akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah yaitu sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikaji oleh para cendekiawan yang memiliki karakteristik dan rancang bangun yang berbeda dengan ekonomi lainnya. Sedangkan ekonomi mikro yaitu salah satu cabang dari teori ekonomi yang membahas tentang masalah-masalah dalam lingkup kecil atau mikro. Adapun ekonomi mikro syariah merupakan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Yang keempat, pelaku ekonomi mikro syariah. Yang pertama, rumah tangga. Yang kedua, produsen. 3, pemerintah. 4, lembaga-lembaga keuangan. Yang kelima, negara-negara lain. Yang ketiga, rancang bangun ekonomi mikro syariah. Rancang bangun ini diperlukan untuk mengetahui gambaran tentang landasan-landasan pada ekonomi mikro syariah. Landasan tersebut berpegang atas prinsip utama dalam syariah, sebab tauhid yaitu kunci keimanan dari seseorang. Dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat akan dilarang, karena bisa menyebabkan kemudaratan bagi umat manusia. Dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam, maka diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh serta menyeluruh dan secara singkat tentang ekonomi Islam. Yang kedua, kerangka teori ekonomi mikro syariah. Dalam kerangka teori ekonomi mikro syariah ini ada terbagi menjadi 3, yaitu teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Teori harga yaitu digunakan sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa yang ada dalam pasar serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang kedua, teori produksi. Teori produksi digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat dari produksi. Yang ketiga, teori distribusi. Teori distribusi ini bertujuannya untuk melakukan analisis ekonomi mikro yang berkaitan dengan upah tenaga kerja serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen.